warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama marilah kita berikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kesempatan kepada kita hingga sampai sekarang ini dan dapat melaksanakan perkuliahan di setiap minggunya. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kepada dosen pengampu kami Bapak Wedra Prison dan Ibu Elvi Rahmi yang terhormat, baiklah kami dari kelompok 5 analisis kurikulum akan membahas beberapa poin-poin. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari Sairofah. Kepada saudari Sairofah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sairofah, NIM 2119228. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian RPP. Adapun definisi mengenai perencanaan pembelajaran atau biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, berdasarkan RPP inilah seorang guru baik yang menyusun RPP itu sendiri ataupun yang bukan diharapkan bisa menerapkan pembelajaran yang tinggi. Tanpa perencanaan yang matang, mustahil target pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di antaranya menyebutkan perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, para guru yang bertugas mengolah pembelajaran di sekolah di samping itu perlu memahami tentang pengembangan silabus. Guru juga perlu memahami tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya saya akan memaparkannya, yaitu poin kedua, prinsip pengembangan RPP. Beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan saat mengembangkan dan menyusun RPP adalah: yang pertama, RPP disusun oleh guru sebagai terjemahan ide, kurikulum, dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran. RPP kemampuan menerjemahkan ide akan terlihat saat guru mengembangkan RPP dan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, khusus, motivasi, belajar, bakat, dan sebagainya. Lalu, yang kedua, RPP yang dibuat selalu mengedepankan perencanaan pembelajaran yang nantinya dalam proses pembelajaran mengajar akan mendorong partisipasi aktif kepada siswa. RPP yang dibuat tidak boleh menyimpang dari tujuan kurikulum 2013, yaitu untuk menghasilkan siswa sehingga menjadi manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Lalu yang ketiga, pengembangan RPP yang baik akan mengedepankan proses pembelajaran yang mengembangkan budaya membaca dan menulis pada diri peserta didik. Lalu yang keempat, di dalam RPP terdapat cara-cara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk memberikan umpan balik atau feedback dan tindak lanjut atau follow up. Lalu RPP membuat rancangan RPP ini haruslah dengan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi ini harus dilakukan guru setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian telah dilakukan. Lalu yang kelima, perencanaan RPP memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan
antara materi-materi pembelajaran yang satu dengan materi pembelajaran yang lainnya. Lalu RPP harus sedemikian rupa sehingga keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar menjadi satu kesatuan dan berbentuk pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Lalu yang terakhir ada menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi, informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis dan baiklah selanjutnya pemaparan pemakalah ketiga yang akan disampaikan oleh Nursi Nursalima. Kepada Nursi Nursalima disilahkan. Baik, saya Nursi Nusalima dengan NIM 21 19233. Selanjutnya ingin melanjutkan presentasi dari makalah kami, yaitu poin C, ruang lingkup RPP. RPP ini merupakan suatu rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam suatu kelas. RPP ini mencakup atau meliputi ruang lingkupnya ialah paling banyak satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau lebih dalam satu pertemuan atau beberapa kali pertemuan. Nah, hal ini mengacu kepada Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, yaitu rencana pembelajaran ini adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari satu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada RPP atau silabus. Nah, dalam hal ini mencakup yang pertama itu silabus itu sendiri mencakup yang pertama data sekolah, mata pelajaran kelas atau semester. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, alokasi waktu. Yang keempat, tujuan pembelajaran, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Yang keenam, media, alat, dan sumber belajar. Yang ketujuh, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang kedelapan, penilaian. Mungkin hanya itu presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu pemateri ketiga kepada saudari Feby. Kepada saudari disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Feby, NIM 2119256. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang D, yaitu menyusun RPP Kurikulum 2013 mata pelajaran PAI tingkat MTS atau SMA. Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam RPP yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, nama mata pelajaran, kelas, semester, dan waktu banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Yang B yaitu kompetensi dasar dan indikator-indikator yang hendak dicapai. Yang C yaitu materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang D yaitu kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan adalah berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Yang E yaitu alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang F yaitu penilaian dan tindak lanjut prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar serta tindak lanjut hasil. Adapun prinsip dalam penulisan RPP, yang pertama yaitu kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Makin konkret, kompetensi makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Yang kedua yaitu rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dari sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Yang kelima yaitu harus ada koordinasi antara komponen pelaksana program di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim atau teaching atau moving class. Dalam kaitannya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan. Yang pertama yaitu persiapan, merupakan suatu proses yang diarahkan pada tindakan mendatang. Yang kedua yaitu persiapan diarahkan pada tindakan di masa mendatang. Yang ketiga yaitu rencana pembelajaran erat hubungannya dengan bagaimana sesuatu dapat dikerjakan, karena RPP yang baik harus dapat dilaksanakan
secara optimal dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.